Assalamualaikum sahabat. Dalam kisah ini, aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30 sampai 45 tahun yang lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Selamat mengikuti. Tanggal, bulan, dan tahun di cerita ini adalah hal yang sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Janji Darah bagian 10. Cinta dan Rindu. Aku mendapat hikmah dari gagalnya diriku menjadi sakti mandraguna seperti Brahma Kumbara. Lagi pula, aku cuma coba-coba dan ingin lebih sering ibadah saja. Rasulullah diselamatkan oleh seorang sahabat di perang Uhud. Sahabat itu menjadikan dirinya sebagai perisai untuk Nabi. Sahabat itu tewas sementara Nabi Muhammad terselamatkan walau dengan luka yang parah dan berdarah-darah. Bila Nabi Muhammad saja bisa berdarah-darah, kenapa aku bisa kebal? Kemudian, aku bisa tersenyum pada diriku sendiri. Aku merasa puas atas jawaban yang kucari sendiri. Ada dua hal yang paling ditakuti santri di pondok, yaitu Qismil Amni Al-Markazi dan Qismi Ihyail Luqhah. Qismil Amni Al-Markazi adalah bagian keamanan santri. Mereka terdiri dari santri-santri kelas 5 yang ditunjuk sebagai keamanan pondok. Kerja mereka adalah menyelenggarakan persidangan dan menghukum semua siswa yang melanggar. Pelanggaran yang paling umum terjadi adalah merokok, kabur atau keluar pondok tanpa izin, mencuri dan sebagainya. Hukuman yang diterima oleh para pelanggar ini ditetapkan sendiri oleh kakak bagian keamanan ini. Maka setiap santri yang keluar persidangan langsung ada hukumannya. Dijemur di lapangan keesokan harinya, atau dibotak kepalanya. Dibotaknya pun bukan dilicinkan dengan rapi, tapi dibuat berantakan. Semua santri yang dibotak ini disuruh merapikan sendiri kepalanya. Di pondok tak ada tukang cukur. Aku tak tahu kenapa pondok tak menyediakan tukang cukur. Padahal hampir setiap malam ada saja santri yang dibotak acak-acakan. Positifnya, santri menjadi tukang cukur dadakan untuk teman-temannya yang dibotak. Mereka hanya menggunakan sabun dan pisau silet. Hasil karya santri ini pun tak pernah cukup baik. Kepala temannya masih aut-autan. Tapi itu sudah pemandangan biasa di pondok. Kedua adalah Qismul Ihyail Luqhah. Ini adalah bagian penggerak bahasa. Di pondok pesantren, santri dilarang berbahasa Indonesia. Semua santri harus berbahasa Arab atau Inggris. Namun, itu tidak serta-merta menjadikan santri menjadi orang Arab atau orang Inggris. Kami bisa berbahasa Indonesia dengan bebas asal tak ketahuan jasus. Mahkamah Ihyail Luqhah ini terdiri dari para ustadz. Karena kewajiban berbahasa Arab dan Inggris ini mencakup semua santri dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa terkecuali. Hukuman yang diterapkan sama. Tak peduli dia ketua organisasi santri maupun santri biasa, semua akan disidang. Jasus adalah mata-mata bahasa. Jasus inilah yang mencatat santri yang kedapatan berbahasa selain Arab dan Inggris. Jasus ini bisa diketahui orangnya, karena bila seorang santri disidang dan dihukum oleh Qismil Ihyail Luqhah, maka dia otomatis akan menjadi jasus. Jadi santri akan mudah mengantisipasi jasus ini. Namun, karena persidangan mahkamah bahasa ini setiap malam dan jasus ini berganti-ganti setiap hari, maka jasus ini susah juga menghafalnya. Jarang santri yang mewaspadai temannya yang jadi jasus. Karena itu, menjadi kerutinan setiap hari. Kita tak mungkin menghafal siapa-siapa saja yang disidang setiap malam.
Dan persahabatan semua santri tak tanggung dengan adanya mata-mata di antara mereka. Sekali-kali terjadi juga jasus yang dendam. Bila dia tertangkap Mahkamah Lughah dan dia tahu siapa yang melaporkan, maka dia akan mencatat lagi yang melaporkannya. Hingga ada santri yang terpanggil Mahkamah Bahasa setiap malam selama seminggu berturut-turut, sampai kepalanya dibotak. Seorang mata-mata bukannya tak punya risiko. Bila yang dicatat tak mengaku dan dapat membuktikan bahwa ia tak berbahasa Indonesia, maka sang jasus yang akan dapat hukuman. Pernah seorang santri berani mencatat kakak ketua keamanan pondok, entah karena marah atau dendam, atau karena hanya menemukan kakak itu yang berbahasa Indonesia. Sang kakak ketua keamanan tidak mengakui telah berbicara bahasa Indonesia. Dia mencari tahu adik kelas yang melaporkannya, kemudian memanggilnya secara pribadi ke kantor. Dia bersikeras kalau dia tak ada mengatakan seperti yang ditulis dalam laporan jasus. Adik kelas tentu takut dengan ancaman kakak ketua keamanan. Maka dia mengaku pada Ustadz bahwa dia tidak benar-benar mendengarkan ucapan tersebut. Ustadz memberikan hukuman berat, kepala dibotak, buat surat perjanjian, dan dia harus membacakan di depan semua kelompok muhadaroh. Aku merasa hukuman yang diberikan Ustadz Ihyail Lughah terlalu berlebihan. Kasihan santri tersebut, karena aku tahu sebelum dia membuat pengakuan salah mendengar pada Ustadz, dia sudah disidang dahulu oleh kakak keamanan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Setiap selesai sholat maghrib, akan ada pengumuman untuk datang ke kedua markas tersebut. Pengumuman itu diumumkan dengan toa pengeras suaranya maksimal. Diumumkan dari masjid yang terdengar pada semua orang yang ada di pondok, dimanapun dia berada. Persidangan dimulai setelah sholat isya, dan bila kita berada dekat kedua kantor tersebut, habis sholat isya, kita akan mendengar suara bentakan dan teriakan, bahkan suara tamparan dan pukulan. Semua santri menakuti kedua bagian tersebut, dan bagian itu menjadi bagian yang berwibawa. Aku tak pernah disidang oleh bagian keamanan karena aku memang tidak merokok, tidak kabur, dan tidak berkelahi. Aku menjadi santri yang patuh dan baik. Aku jarang dipanggil Kismil Ihyail Lughah karena aku memang tak banyak berbicara. Namun aku tetap tak bisa lari dari mata-mata yang mungkin saja temanku sendiri. Walaupun jarang, tapi aku pernah disidang karena masalah bahasa ini. Aku memasuki ruangan persidangan dengan perasaan bergidik, seperti akan ada pembantaian besar-besaran di ruangan itu. Ada belasan santri yang disidang bersamaku. Ada yang pertama masuk, ada yang berkali-kali. Yang sudah masuk persidangan selama 7 kali, kepalanya akan dibotak. Berada di dalam persidangan ternyata tak seseram bila mendengar dari luar. Mungkin itu persepsiku sendiri. Bagiku, mendengar persidangan dari luar persidangan lebih menakutkan daripada kita yang ada di dalam. Suara ustadz yang menyidang cenderung meninggi, tapi wajah terlihat lucu bagiku. Sepertinya dia sengaja meninggi-ninggikan suaranya supaya orang di luar merasa horor. Ruangan persidangan itu terlalu dekat dengan kantin pondok tempat santri ramai belanja. Bunyi pukulan dan tamparan selama ini yang kudengar tak selalu diarahkan ke tubuh santri, tapi lebih sering ke meja dan kursi. Aku dan beberapa santri yang baru pertama kali disidang ditawari 2 hukuman yang bisa kami pilih: membuat karangan 2 halaman dalam bahasa Inggris atau dijemur di lapangan. Banyak yang memilih dijemur karena praktis. Dijemur memang memalukan, tapi setiap hari ada pemandangan santri yang dijemur, makanya menjadi pemandangan biasa saja. Sementara bagiku dijemur adalah sesuatu yang memalukan, mengingat ikon yang telah melekat pada diriku sebagai santri yang rajin dan baik dan patuh. Aku memilih membuat narasi dalam bahasa Inggris. Aku sudah punya rencana tentang narasi itu. Aku ingat Paman Rizal adalah guru bahasa Inggris di sebuah semea di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejak aku di pondok, aku tak pernah lagi berkomunikasi dengan beliau. Dan aku juga belum pernah mengucapkan terima kasih atas kebaikan beliau.
Paman Rizal baik dan ramah, punya 1 istri dan 5 orang anak laki-laki dan perempuan. Beberapa hari di rumahnya, aku bisa merasakan bagaimana ia perhatian, menyayangi, dan menjaga keluarganya. Nama beliau Arif. Rizal memanggil pamannya Pak Ngah, dan aku juga memanggilnya demikian. Walaupun aku bukan siapa-siapa, tapi aku juga merasa perhatian dan kasih sayangnya walaupun hanya sesaat. Aku berencana membuat surat dalam bahasa Inggris pada Pak Ngah Arif. Jadi sebenarnya aku tak perlu membuat tugas dari Ustadz Mahkamah Bahasa, karena surat itu akan kubuat rangkap 2. 1 kukirim ke Pak Ngah Arif, 1 akan kuberikan ke Ustadz Mahkamah Bahasa. Membuat narasi 2 halaman dalam bahasa Inggris berat bagi santri lain, tapi tak berat bagiku, karena aku mempunyai banyak hal yang ingin kusampaikan ke Pak Ngah tentang kebaikannya padaku dan ucapan terima kasih yang sangat tulus dan dalam. Aku kembali ke markasku. Sebuah pohon di bawah sutet di tengah-tengah sawah yang membentang. Aku datang dengan membawa kamus dan buku tulis. Sekitar 2 jam aku menulis surat untuk Pak Ngah dan menyalinnya kembali untuk Ihyail Luqhah. Ketika aku menyerahkan narasiku ke Ustadznya kaget. Waktu yang diberikan adalah 3 hari. Aku menyerahkannya langsung dalam 1 hari, dan itu pun melebihi dari target halaman yang ditetapkan. Aku membuatnya 3,5 halaman. Ustadz memandangkan dengan takzim. Ketika dia menatapku, dia seperti sadar sedang berhadapan dengan santri yang terkenal rajin, khusyuk dan patuh. Kemudian dia tersenyum dan mengucapkan terima kasih dan meletakkan naskahku di atas tumpukan naskah santri lain. Andai Ustadz tahu, di kertas itu juga menetes air mataku. Andaikan dia membacanya, mungkin dia akan menanyakan tentang narasi yang kutulis. Namun melihat banyaknya tumpukan narasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, aku ragu Ustadz itu sempat membacanya. Surat yang kubuat untuk Pak Ngah kutitipkan pada wali santri dari Jakarta yang datang ke pondok. Di pondok ada kotak pos, tapi bukan kotak pos resmi dari kantor pos, tapi dari bagian keamanan santri. Mereka yang mengantarkan ke kantor pos di kota, jadi lama sampainya. Karena kakak keamanan ke kota cuma sekali seminggu. Untuk cepat sampai, aku titip pada bapak temanku dari Jakarta supaya cepat sampai. Seminggu kemudian aku menerima balasan dari Pak Ngah Arif. Aku kembali lagi ke markasku di bawah sutet. Seperti dugaanku, Pak Ngah menjawabnya dalam bahasa Inggris juga. Untung aku sudah siap sedia membawa kamus untuk menerjemahkannya. Tulisan tangan Pak Ngah sangat rapi, tata bahasa Inggrisnya sangat bagus sehingga aku mudah menerjemahkannya. Selesai surat itu kubaca, air mataku mengalir. Kubiarkan mataku kembali basah. Oh, cengengnya diriku. Dalam suratku pada Pak Ngah ada bagian ketika aku menceritakan ayahku. Kusampaikan pada Pak Ngah bahwa aku dapat merasakan perhatian dan kasih sayang Pak Ngah walaupun hanya sebentar. Itu sangat berarti bagiku, karena perhatian seperti itu jarang aku dapatkan dari ayahku sendiri. Dalam surat itu Pak Ngah membalas, Bapak tahu dan bisa merasakan bagaimana Sultan rindu pada ayah Sultan, rindu kasih sayang dan perlindungan. Namun, seorang ayah juga manusia yang tidak semuanya sempurna. Tetaplah hormat dan mendoakan ayah Sultan. Begitu nasihat Pak Ngah. Surat Pak Ngah kulipat rapi-rapi, pandanganku mengarah ke arah barat, ke ujung tiang listrik yang paling jauh di ufuk. Langit sore yang merah menguatkan suasana hatiku yang basah. Tubuhku menyatu dengan kabel listrik yang membawaku ke kota Serang terus ke pelabuhan Merak. Tubuhku melayang-layang melintasi Selat Sunda, terus melintasi Bandar Lampung, Palembang, Jambi, dan Solok. Di Solo aku berhenti, aku tak melanjutkan ke Bukit Tinggi dan kampung. Sebuah peristiwa yang tak akan mungkin kulupakan seumur hidupku terjadi di Solo tahun 1972. Ketika itu aku masih sekolah TK. Aku ingat betul,
Aku dan ibu menelusuri jalan kereta api. Dari terminal bus Solok, aku dan ibu berjalan di samping rel kereta api. Hari panas sekali. Matahari tampak gagah perkasa sendiri tanpa ada awan menaunginya. Aku merasa perjalanan itu terlalu lama untukku. Ibu sadar aku sudah letih. Kemudian memegang tanganku. Kita berjalan agak cepat ya nak. Ibu khawatir kantornya tutup. Ya mak, jawabku tak membantah. Kami terus berjalan. Bagiku yang masih 4 atau 5 tahun, berjalan itu sangat jauh dan meletihkan. Apalagi sinar matahari waktu itu sangat garang, seperti akan membakar semua permukaan bumi. Ingat jalan kereta api itu? Kata ibu, jalan ini jalan memutus ke tujuan kami. Kami tiba di sebuah kantor. Kata ibu, ini adalah kantor Departemen Agama Cabang Kabupaten Solok. Ayahku kabarnya sekarang telah menjadi guru agama di salah satu SD di salah satu desa di Kabupaten Solok. Kami memasuki kantor itu. Di dalam kantor itu ada beberapa orang. Ibu mengatakan ingin bertemu dengan Bapak Kepala Dinas. Beliau ingin menanyakan alamat seorang guru agama di wilayah Kabupaten Solok. Orang yang dicari adalah ayahku. Namun, waktu itu Bapak Kepala Dinas tak berada di tempat. Kami disuruh stafnya menunggu. Karena harus menunggu, ibu minta izin untuk sholat dan makan di ruang tamu yang tak seberapa besar di kantor itu. Mereka mempersilahkan. Setelah sholat, ibu mengeluarkan satu nasi bungkus. Makan siang kami sudah disiapkan ibu dalam bungkus daun pisang. Ibu membawanya dari rumah kami di desa Batang Tarandam. Bungkus daun pisang itu dibuka, keluarlah aroma nasi yang khas. Berisi lauk telur bulat dan kentang. Tentu saja dibalut cabai merah yang khas makanan Padang. Aku dan ibu makan berdua dengan lahap. Nasinya habis tak bersisa. Setelah makan, kami membersihkan bekas makan kami dan membuang sampah daunnya ke tong sampah. Kami menunggu Bapak Kepala Dinas dengan sabar. Kedatangan kami adalah untuk mengetahui keberadaan ayah. Sudah lebih 6 bulan ayah tidak pulang. Setiap awal bulan kami menunggu ayah di kampung. Ayah selalu pulang menemui kami. Namun, waktu itu sudah lebih 6 bulan ayah hilang kontak dengan kami. Berjam-jam ibu dan aku menunggu, tapi Bapak Kepala Dinas tidak kunjung balik ke kantor. Panas terik terasa ke dalam kantor. Hari sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Kepala dinas belum juga datang dan stafnya tidak bisa membantu apa-apa. Jam 3 kantor tutup. Kami diminta kembali besok. Kami jauh-jauh berangkat dari Bukit Tinggi dengan perjalanan 4 jam naik bus, harus pulang dengan tangan hampa. Kami harus kembali lagi keesokan harinya. Ibu bimbang, namun ibu tampak menyembunyikan perasaan kecewanya di hadapanku. Tak apalah nak, kita balik ke Bukit Tinggi saja. Kapan-kapan kita ke sini. Mana tahu Bapak Kepala Dinasnya ada. Bujuk ibuku padaku. Aku merasa ucapan itu bukan untuk diriku, tapi untuk ibuku sendiri yang hatinya sedang galau. Aku menganggukkan kepalaku dalam-dalam untuk memberi kekuatan pada ibuku. Kami kembali menelusuri jalan kereta api itu. Sebenarnya kami bisa naik oplet ke terminal bus Solok, tapi beberapa kali nyambung oplet. Jalan kereta api ini adalah jalan memotong lurus ke terminal. Lagi pula, aku tahu ibu tak banyak membawa uang. Karena kami pulang dengan hasil yang hampa, jalan kami tak secepat ketika berangkat tadi. Ibu dan aku seperti sibuk dengan pikiran masing-masing. Ibu sesekali merangkulku, memegang tanganku dan membelai-belai kepalaku. Sedangkan aku berjalan di atas rel dengan menjaga keseimbangan di atas satu rel. Setiba di terminal bus, alangkah terperanjatnya ibuku. Ternyata bus terakhir ke Bukit Tinggi sudah berangkat. Hanya ada satu bus setiap hari yang membawa penumpangnya dari Bukit Tinggi ke Solok
dan dari Solo ke Bukit Tinggi. Hari sudah lewat jam 4 sore dan terminal sudah sepi. Istirahat dulu ya sahabat, kita sambung lagi di lain waktu. Masih ada beberapa episode lagi. Terima kasih telah menonton Sultan Malano Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.